Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di 25 Zulqa'dah. Kita akan bicara sedikit tentang secangkir hikmah dengan judul Menata Hati di Pintu Zulhijjah. Allah SWT telah menetapkan dalam Al-Quran bahwa bulan itu ada 12 bulan, ada di antaranya ada bulan-bulan haram. Di antara bulan haram itu adalah bulan Zulqa'dah. Maka di bulan Zulhijjah nanti adalah bulan yang sangat bersejarah, adanya pelaksanaan haji, adanya pelaksanaan ibadah kurban. Nah, kalau di bulan Zulhijjah pelaksanaannya tentu bulan Zulqa'dah adalah waktu untuk mempersiapkan. Apa yang perlu disiapkan di akhir-akhir Zulqa'dah ini? Tentu pertama kita menyiapkan niat yang benar bahwa di bulan Zulqa'dah amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, dan demikian juga dengan amal keburukan juga dilipat gandakan oleh Allah. Maka dari itu, untuk menghadapi bulan Zulhijjah yang penuh pengorbanan, maka kita tata hati, pertama luruskan niat. Niat kita betul-betul lillahi ta'ala. Qala Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal perbuatan manusia itu tergantung dengan niat nilainya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini terkait dengan seorang pemuda yang ikut hijrah, bukan karena Allah tapi karena si doinya ikut hijrah. Maka Rasulullah katakan, siapa yang hijrah karena harta, maka dia hanya itu nilainya. Siapa yang hijrah karena wanita yang akan dinikahi, hanya itu yang dia dapat. Tapi kalau hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka nilai hijrah itu sangat besar. Jadi pemirsa, niat adalah kunci utama dari amal kita nanti di bulan Zulhijjah. Yang kedua, kita menata lisan. Lisan, benda yang diamanahkan oleh Allah, mudah digunakan tapi besar makna. Rasulullah SAW setiap kata yang keluar dari mulut beliau itu adalah hadis qauliyah, didengar, dihafal dan dicatat oleh para sahabat. Nah, kita sebagai umat beliau tentu mencontoh, mengikuti beliau bahwa lisan kita mesti yang keluar dari lisan kita adalah kalimah-kalimah thayyibah. Tidak ada yang khaba'is. Karena dalam ibadah salat kita, salat yang benar itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau salatnya sudah benar, si pelakunya akan terhindar atau menghindar dari perbuatan keji dan munkar, karena bertentangan dengan tujuan dan hakikat dari salat itu sendiri adalah hubungan dengan Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil. Maka orang yang sholat itu dia terbukti buah dari sholatnya itu dalam amalan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kita tata perasaan. Selama kita belum memaafkan orang lain, nah berarti kita masih menutup pintu untuk kita dimaafkan oleh Allah. Seumpama ada orang yang begitu kasar, begitu cuek, ya, dia tidak menyayangi sesama. Misalnya Rasulullah katakan, irhamu man fil ard yarhamkumullah man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, yang di langit nanti akan menyayangi kamu. Jadi kalau gitu, fa'fu anhum, itu ada ayat tentang kesalahan sahabat yang mengakibatkan kekalahan di perang Uhud. Maka kepribadian Nabi dituntut berikan maaf. Jadi orang yang bersalah itu yang dimaafkan. Kalau orang yang tidak bersalah, kadang kita minta maaf, memberi maaf orang yang tidak bersalah, karena betul-betul dia bersalah kepada kita maafkan. Jadi pintu maaf kita buka selebar-lebarnya di bulan di awal bulan Zulhijjah ini, agar betul-betul niat kita, lisan kita, dan kepribadian kita gambaran dari ibadah yang kita lakukan. Dan bagi saudara kita
yang ditakdirkan pada bulan ini pergi ke Mekah, ya mereka melaksanakan haji, yaitu mengunjungi Baitullah di Mekah dan Madinah dengan biaya, dengan tenaga yang sangat dibutuhkan untuk istita'ah, kesanggupan untuk melaksanakan semua rutinitas runtutan ibadah tersebut. Bagi umat Islam yang tidak berkesempatan tahun ini kita ke Mekah, ada beberapa ibadah yang kita lakukan di tanah air dimanapun, yaitu dengan misalkan ibadah kurban. Kurban artinya nanti pendekatan. Jadi kita melaksanakan kurban, arti kita melakukan ibadah untuk mendekatkan kita kepada Allah, bukan korban. Kalau korban berarti kan dia rugi, dia ditimpa. Sekarang kurban. Nah, jadi kalau itu harus kita luruskan pemahaman kita. Melakukan ibadah kurban berarti dia menambah kedekatan dia dengan Allah. Ibadah salat, haji, kurban, semua ibadah itu intinya taqarrub ila Allah. Mudah-mudahan kita diberi Allah kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan ending dari kehidupan kita juga akan kembali kepada Allah. Barangkali demikian secara hikmah. Mari kita tata hati kita di awal Zulhijjah ini. Kita tidak tahu apakah bulan depan masih bisa lagi beraktivitas. Kalau tidak, tentu kita berharap husnul khatimah. Fa'tabiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.